Halo teman-teman, di hadapan saya udah ada head unit Android MTech. Ini yang 9 in. Ini MTech MM8803 Quantum. RAM-nya 4. Nah, di sini ada tulisannya RAM-nya 4, internalnya 64. Di sini tulisannya Android 13. Nanti kita bakal cek juga keasliannya. Terus di sini ada tulisan Wi-Fi built-in, USB octa-core, capacitive touchscreen, radio FM dan AM, sama split screen. Nanti kita bakal tes juga. Depannya kayak gini. Oke. Nah, ini udah made in Indonesia. Kita langsung unboxing aja kayak gimana. Cara bukanya kayak gini. Dibuka dulu ininya. Aduh, susah lagi. Oke, ini dia head unitnya. Kita bakal cek dulu ini ya. Pertama kita dapat ini RCA out yang belakang. Terus kita dapat front cam. Kita dapat apa lagi nih? Subwoofer sama bentar ya. Ada aux in dan aux out yang depan berarti, dan subwoofer, dan ini mic ya kayak biasa, kayak gitu, jadi biasa aja. Nah, ini terus dapat soket utamanya yang universal, terus kita dapat USB 2 biji, ini juga buat kamera belakang, terus ini juga buat antena GPS, buat map GPS nya ya, bukan buat tracking. Oke, gitu aja, jadi standar aja, nggak ada yang spesial. Kita langsung ke unitnya aja. Ini dia unitnya. Wih, keren banget ya. Nggak keren sih, maksudnya biasa aja sih. Ini di sini pertama bodinya ini terbuat dari aluminium gitu, sampai sini terbuat aluminium juga. Belakangnya kayak gini. Ini ada semacam dummy kipas gitu, jadi ini nggak ada kipasnya sebenarnya ya. Tuh kayak gitu. Aluminium, ini full black gitu. Terus di sini nggak ada tombolnya sama sekali. Kayak gitu ya. Kita langsung nyalain aja. Oke, ini dia waktu pertama kali nyala. Ternyata layarnya bagus banget. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan karena nggak tahu kenapa kamera saya itu ya gini ya. Jadi ada bintik-bintiknya gitu kalau ngerekam layar head unit Android yang QLED. Kayak gitu ya. Nah, ini kan terlihat bintik-bintik nih, kalau di kamera aslinya enggak ya. Ini aslinya bagus banget layarnya. Terus saya juga suka banget sama tampilan aplikasi yang ada di sini nih. Jadi simple banget. Jadi kita nggak usah buka apa-apa lagi. Di sini mapnya gitu enak. Tuh, jadi simple, bagus, tampilannya minimalis juga karena nggak ada tombolnya. Nah, terus ada yang nanya misalnya, terus ini gimana cara volumenya? Nah, ini di sini ada tampilan kayak gini, kita pencet aja. Nah, ini dia bakal tampil volumenya dan lain-lain tuh, ya kan. Tapi sebenarnya tombol digital kayak gini tuh kadang-kadang nggak enak ya, karena kita harus usaha 2 kali gitu. Kita lagi nyetir misalnya, mau next atau mau ke home tuh, ini harus ada 2 kali tindakan. Pertama pencet ini, kedua pencet tombol yang mau digunakan gitu ya. Tapi untuk mobil-mobil yang udah ada remote setirnya itu aman-aman aja ya, karena fungsi ini semua bisa di remote setir kayak gitu. Jadi tergantung mobil kalian juga. Nah, ini tampilan utamanya kayak gini. Di menu utamanya di sini.
Wait, clean banget, bagus banget, mantap. Kita coba redupnya. Wih, ini redupnya redup banget juga. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi bisa saya pastikan ini kalau malam nggak bakal silau. Jadi mantap juga. Kayak gitu. Nah, ini di sini kayak biasa ya, ada Google Chrome, ada Disney Plus, ada Bluetooth, front kamera di sini, ada menu musik, restart, screen off, dan lain-lain. Nah, ini buat kalibrasi si remote setirnya kayak gitu. Ada Apple CarPlay dan Android Auto jack. Oh, ini saya belum sampein. Nah, ini USB video out. Nah, ini kalau kalian mau tambahin layar di belakang, kalian harus pakai dongle USB lagi yang bentuknya kayak gini nih, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dicolok ke sini nih, harus pakai dongle lagi. Oke, saya udah konekin Bluetoothnya. Jadi pengetesan di saya udah pasti, saya bakal ngecek keaslian speknya. Nah, aplikasi yang digunakan kayak biasa pakai DevCheck. Kenapa harus pakai DevCheck? Karena kalau kita pakai AIDA 64 atau pakai CPU Z itu bisa ditipu ya, CPU Z bisa diakalin. Jadi untuk sekarang saya pakainya tetap DevCheck kayak gitu ya, yang sampai saat ini masih bagus, masih belum bisa diakalin. Pertama kayak gini, kita cek storage-nya dulu. Storage-nya adalah 64 totalnya. Nah, bisa kelihatan ya, totalnya 64, berarti aplikasi ininya benar. Terus RAM-nya, RAM-nya di sini. Nah, di sini kan size-nya 6 nih. Nah, aslinya 4 ditambah ZRAM 2 GB ya. Jadi 6 GB, tapi aslinya itu 4 GB. Cuma ini ada ZRAM-nya aja. ZRAM itu apa ya, kalian cari-cari lah. ZRAM itu tambahan RAM dari memori internal, kayak gitulah singkatnya. Jadi bukan asli RAM. Jadi ini RAM aslinya 4 dan benar. Gitu. Kita cek lagi speknya yang ada di DevCheck. Nah, ini dia pakai all winner ya. Dan versi Androidnya versi Android 10 kayak gitu ya. Nah, di dusnya kan versi Android 13 ya kalau saya bentar ya, coba cek. Ini dia Android 13 ya, tapi aslinya cuma 10. Dan hadir 10 itu normal-normal aja sebenarnya, nggak ada masalah kalau kalian pakai head unit Android versi head unit Android dengan versi Android 10 itu normal. Bahkan yang 4 juta sampai 5 jutaan aja sama ya, dia kebanyakan pakai 10 kayak gitu. Nah, kalau kita cek di sininya, di about car device-nya di sini. Nah, ini versi Androidnya versi Android 13. Selalu seperti itu. Mau merek apapun ya, Orca kayak gitu, Nakamichi kayak gitu. Terus saya pernah lihat juga kayak merek-merek yang lain yang terkenal juga sama ya, kayak gini. Jadi versi Android di sininya gede, tapi aslinya cuma 10 aja. Dan kalau masih Android 10 itu nggak masalah, yang penting jangan di bawah Android 10, gitu aja ya. Dan yang penting internal RAM sama ininya bener gitu. Oke, terus kita bakal cek juga mungkin kecepatan buka YouTube-nya kayak gimana gitu ya. Ini dia. Ini enggak dipercepat, enggak diperlambat, enggak ya. Itu dia, segitu kecepatannya. Kita mungkin bakal search aja di sini. Kita bakal nyanyiin lagunya The Fat Rat aja, biar gak kena copyright ya. Nah, ini Close to the Sun, The Fat Rat Close to the Sun. Ini saya pakai speaker satu aja ya, jadi suaranya bakal mono.
Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Oke, segitu aja suaranya. Suaranya gimana? Biasa aja suaranya, nggak bisa dibilang bagus. Karena ini head unit harganya di bawah 2 juta ya. Mungkin 2 jutaan sama pasang kalau kalian pasang di saya. Tapi kalau kalian mau beli di saya, ini harganya di bawah 2 juta. Kayak gitu. Mantap ya. Kita cek kelancaran YouTube-nya juga. Oh, lancarnya segini ya. Ini lancar loh untuk ukuran di bawah 2 juta harganya. Layarnya bagus lagi. Ini kayaknya layarnya kayak QLED gitu ya. Lancar gini. Terus kita bakal tes apa lagi ya? Coba kita tes buka mapnya. Karena orang di unit Android itu ya udahlah map sama ini aja kali ya. Map sama YouTube aja yang dipakai itu nggak ada lagi gitu. Oke, ini mapnya, ini lokasi saya di Bandung. Tuh, apakah lancar? Ini lancar, serius ini lancar tuh, nggak ada masalah sama sekali. Tuh, nggak ada sekali. Mungkin saya nggak nemuin ya lawan yang sebanding untuk head unit ini. Harganya di bawah 2 juta, layar dapat sebagus ini. Mereknya juga MTech, terkenal ya, dan servisnya bagus kalau MTech tuh. Makanya saya jualan. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang lah, garansi dan lain-lainnya itu. Ada garansi juga setahun. Nah, terus kita bakal tes gimana split screen-nya, apakah bisa. Pertama ini YouTube, saya sini. Terus ini map. Gimana caranya? Coba saya cari dulu caranya ya, karena saya lupa. Ini sini up does not support script. Nah, kayak gini. Mantap ya. Apakah setelah di split screen dia bakal jadi lemot? Kita tes. Nah, enggak ya. Normal-normal aja, enggak ada jadi lemot. Coba kita mute dulu. Kita bakal nyanyiin bakal setelan lagu ya. Oke, tuh. Bukan jadi lemot, enggak juga ternyata. Kita coba cari di sini di Monas misalnya. Apakah bakal jadi lemot kalau kita jalanin app bersamaan dan bener-bener lagi jalan ya. Ini musiknya lagi nyala, cuma saya mute, dan ini mapnya gitu. Enggak juga ya, sama aja. Jadi normal-normal aja, nggak jadi lemot apa gimana tuh. Normalnya ini musiknya nyala tuh, cuma saya mute aja. Oke, kayak gitu. Jadi bagus-bagus aja ya, normal-normal aja, nggak ada masalah apapun untuk head unit ini.
kalau mau split screen. Dan dia lucu ya, dia ada tampilan di sana gitu. Gimana cara ngehapus split screen gini ya? Nah gitu. Oke, yang bakal kita tes lagi menu equalizernya, karena bicara head unit itu kadang-kadang bicara suara gitu ya, meskipun ini konteksnya adalah head unit Android yang suaranya nggak akan sebagus head unit konvensional biasa. Cuma, nah tambahan suara itu pasti jadi pilihan teman-teman menentukan beli atau enggaknya ini head unit kayak gitu. Nah, ini di DSP ini, nah ini tulisannya DSP tapi sebenarnya nggak ada DSP-nya. Ini sebenarnya cuma equalizer biasa aja, dan equalizernya ada berapa band? Kayaknya 32 deh. Nah, tapi di head unit Android kayak biasa ya, kadang-kadang equalizernya nggak akurat. Nah, cara aktifinnya kayak gitu. Set kayak gitu. Dan kita juga bisa nge-save ini equalizer. Saya bakal contohkan. Misal kita udah setting equalizernya kayak gini, terus kita mau save ini equalizer, caranya kita pencet ini yang kiri ini. Nah, terus kita kasih nama. Nah, kasih nama itu misalnya config aja. Nah, ini udah ke save. Terus misal kita nge-save yang kedua kayak gitu bentuknya, kita kasih nama juga misalnya itu config. Nah, gimana kalau mau recall equalizer yang pertama pencet ini. Nah, pencet ini ya, ini, nah dia bakal keluar. Nah, kita pencet ini aja terus config. Tuh, ini bakal nge-recall preset equalizer kita gitu. Nah, pencet ini, kalau mau balikin lagi pencet ini yang tadi udah dibuat, config lagi. Kalau mau delete gimana, mau delete equalizer, ya udah pencet ini lagi, pencet ini. Nah, ini tinggal pilih delete di sini, itu bakal ke delete. Ini juga delete aja. Tuh, set. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau kita pencet ini udah nggak ada EQ yang kita simpen kayak gitu. Nah, terus kita juga dapat equalizer bawaan head unitnya di menu ini nih, yang gambar biola. Kita dapat ada standar, ada crop, popular, klasik, jazz, ya udahlah ya. Oh, cuma berapa nih? Custom. Ini ada standar 1, 2, 3, 4, 5 aja. Tapi itu nggak jadi urusan besar ya, karena kita sebenarnya mending custom aja biar sesuai selera kita. Nah, terus di menu crown ini nih kita dapat yang namanya fader sama balance ya. Suka ada yang nanyain fader itu apa, balance itu apa. Fader itu singkatnya front sama rear, keseimbangan depan sama belakang. Balance itu keseimbangan kiri kanan gitu loh. Itu aja. Fader balance itu. Oke, balikin lagi. Nah, terus ada menu loudness juga. Loudness itu apa sih loudness gitu ya? Kadang-kadang orang ada yang nanyain loudness itu apa. Loudness itu gini, menaikkan semua EQ. Misal treble kalian contoh lah, treble kalian 10 dB jadi naik jadi 15 dB gitu loh. Tapi semuanya naik. Jadi kalau di equalizer bentuknya kayak ini. Kalau ini kan rata nih. Kalau di loudness tuh equalizernya jadi kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Rata tapi rata ya. Ini nggak rata nih. Nah, kayak itu. Nah, itu menaikkan semua equalizer. Semua frekuensi dinaikkan. Nah, itu namanya loudness. Kayak gitu. Terus apalagi yang bakal kita tes? Oke, di sini ada car setting, ada parking. Ini bingung ya, kayak illuminate. Di sini ada kayak illuminate, tapi kan di sini nggak ada tombol ya. Bingung juga. Ini reverse mirror. Kalau kalian pasang kamera mundur, ternyata nge-mirror kameranya di sini. Terus ada ini car amplifier yang kabel biru tuh di belakang. Navigasi setting, brightness, radio religion kita pakainya Europe.
biar bagus. Terus apalagi nih, ada tema sistem info, ini serinya ya K240. Ini reset, jangan di reset. Ini ada factory setting. Nah ini ada passwordnya kayak gitu. Passwordnya ada di buku garansi deh kalau nggak salah. Ya mungkin itu aja kesimpulan dari head unit ini. Untuk head unit di bawah 2 juta worth it ya sih, worth it banget menurut saya. Kita dapat layar yang bagus. Ini layarnya kayak QLED ya. Kalau mau lihat tuh kayak gini, tuh layarnya tuh hitam tuh. Layarnya hitam, bagus. Terus suaranya lumayan ya, biasa aja sebenarnya. Cuma kita kan sebenarnya bisa diakalin pakai amplifier atau pakai DSP biar lebih bagus. Terus sudah itu untuk kecepatannya kayak tadi udah termasuk cepat banget. Dijamin gak bakalan lemot ini head unit Androidnya. Terus untuk garansinya kita dapat 1 tahun garansi resminya kayak gitu. Jadi head unit ini tergolong bagus untuk di harganya, dan saya belum nemuin head unit di harga yang sama yang nyaingin ini head unit ya, belum ada nih. Jadi udah bagus banget tuh. Coba lihat layarnya, samping kiri, depan, nggak ada yang berubah tuh, bagus banget, mantap ya. Bagi kalian yang berminat untuk meminang head unit ini dan sekalian pasang atau beli barangnya aja, bisa di saya di Doke Audio Mobil Bandung. Mantap.